Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita berjumpa lagi dengan seri pembahasan hermeneutika yang nantinya akan dihubungkan dengan Al-Quran. Ini adalah kajian yang kedua terkait dengan hermeneutika. Pada kajian yang pertama sebelumnya kita sudah membahas definisi, asal-usul, dan perkembangan hermeneutika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa prinsip penting hermeneutika yang diterapkan pada Alkitab atau Bible. Hermeneutika itu secara umum adalah satu metode yang memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokoknya dalam kegiatan penafsiran. Ada yang disebut dengan teks, ada yang disebut dengan konteks, dan ada kontekstualisasi. Apa yang disebut dengan teks? Teks adalah kata, peristiwa, dan kondisi di masa lalu yang menjadi objek penafsiran. Ya, teks adalah kata-katanya, atau teks adalah peristiwanya, karena peristiwa itu sendiri kan kadang-kadang disebut dalam ilmu humaniora itu disebut teks. Dan juga bahkan kondisi pun itu dikatakan sebagai teks. Teks adalah segala macam fenomena yang terjadi di masa yang lalu. Dalam pengertian hermeneutika nih. Sementara konteks adalah situasi di masa lalu yang melatar belakangi munculnya teks tersebut. Kenapa ada kata-kata muncul, kenapa ada peristiwa muncul, kenapa ada kondisi yang muncul. Nah, ini hal-hal yang melatar belakangi sehingga munculnya teks tersebut itu disebut sebagai konteks. Adapun yang disebut dengan kontekstualisasi itu adalah upaya untuk mengaktualkan makna teks dalam konteks zaman sekarang. Jadi apa yang menjadi konteks dari munculnya teks di masa lalu kemudian diterapkan di zaman sekarang, sehingga diharapkan akan muncul teks-teks yang baru yang secara kontekstual itu kedua-duanya sama. Jadi konteks di masa lalu dengan konteks di masa sekarang itu sama. Kemudian hermeneutika juga menegaskan bahwa sebuah teks hanya bisa difahami secara otentik. Yang aslinya, otentik itu pengertiannya adalah yang aslinya, dipahami secara aslinya jika kita terlebih dahulu memahami konteks yang melatar belakangi dilahirkannya teks tersebut. Baik konteksnya berupa ruang atau disebut dengan lokus, ataupun konteksnya berupa waktu atau tempus. Maksudnya bahwa apapun juga yang lahir teks itu ketika kita ingin memahaminya maka kita harus memahami konteksnya. Kalau mungkin nanti kita akan membahas ya di pembahasan selanjutnya terkait dengan asbabun nuzul. Nah, itu kurang lebih seperti begitu. Apa yang melatar belakangi munculnya Al-Quran. Teks yang dilihat tanpa memperhatikan konteks adalah teks yang semu atau artifisial atau palsu. Teks yang otentik hanya bisa dipahami dalam ruang dan waktu yang persis di mana teks tersebut lahir dan berada. Jadi pemahaman atas teks itu hanya akan difahami kalau kita memahami konteksnya. Kalau kita tidak memahami konteksnya, maka teks yang kita temukan, teks yang kita pahami itu adalah teks-teks yang palsu. Seperti yang di sini kalau ada yang sebut dengan makanan artifisial, makanan palsu, ini sebenarnya palsu ya, tidak ada. Ini bukan spaghetti ini. Tapi spaghetti yang terbuat dari plastik. Kalau misalnya kita tidak memahami prosesnya, kenapa kok menjadi seperti begini gitu kan ya, maka gambar ini kita akan menyangkanya sebagai sebuah gambar yang asli. Bahwa ini adalah spaghetti yang asli, padahal bukan ya. Maka kemudian menurut hermeneutika setiap teks selalu tersituasikan dan hanya benar-benar dapat dipahami dalam situasinya yang khas. Hermeneutika sendiri berkembang dalam 6 tahapan, yaitu pertama hermeneutika sebagai teori penafsiran Bible. Yang kedua hermeneutika sebagai metodologi filologis. Yang ketiga hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Yang keempat hermeneutika sebagai fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu humaniora. Yang kelima hermeneutika sebagai fenomenologi dan pemahaman eksistensial. Dan yang keenam
hermeneutika sebagai sistem dekonstruksi makna. Ini keenam tahapan ini tidak akan kita bahas secara keseluruhan dan tidak ada bebannya untuk mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir untuk bisa memahami keseluruhannya, karena sebagiannya sudah merupakan ilmu lebih banyak ke ilmu linguistik nantinya, sastra, atau apalagi kalau masuk ke ke ranah filsafat, tentu saja tidak kita bahas. Mungkin hanya kita bahasnya nanti di justru yang hanya yang pertamanya saja, karena ini ada hubungannya dengan hermeneutika yang dipakai untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam ilmu tafsir Al-Quran. Nah, hermeneutika pada tahapan pertama seperti yang tadi disampaikan itu berkembang untuk memahami Bible. Jadi berkembangnya di kalangan gereja di abad pertengahan dan dikenal sebagai gerakan eksegesis. Eksegesis ya, kita ini mengenal istilah yang baru, walaupun mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mendengar kata eksegesis ini. Eksegesis itu artinya ada penafsiran atas teks-teks agama. Khususnya lagi dalam hal ini adalah penafsiran atas Bible. Nah, gerakan ini bermula dari sangat sulitnya para pengikut Kristiani saat itu ya. Dianggap sulit bagi mereka untuk memahami maksud dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab. Sebagian dari yang bisa difahami itu pun terkadang dianggap tidak relevan lagi dengan situasi di zaman itu. Karena pada prinsipnya kaum Kristiani adalah orang-orang yang percaya kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab itu benar. Ketika ada masalah, tidak ada kesenjangan antara isi kitab dengan situasi di zaman itu, apa yang mereka lakukan? Maka ketika mereka mendapati adanya kesenjangan antara pemahaman mereka dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab, yang mereka lakukan kemudian adalah membuat penafsiran atas ayat-ayat di dalam Alkitab itu. Secara umum ada 10 alasan urgensi pengembangan eksegesis atas Alkitab. Umat Kristiani menemukan bahwa sebagian dari teks pada Alkitab, pertama, memiliki literal yang salah mengenai Tuhan. Yang kedua, bertentangan dengan teks yang lain. Yang ketiga, harus ditafsirkan secara metaforis. Yang keempat, menampilkan kata-kata yang bermakna ganda. Yang kelima, memuat pengulangan yang telah diketahui sebelumnya. Yang keenam, memuat penggambaran yang beragam. Yang ketujuh, muncul dalam kata-kata yang berbentuk sinonim. Yang kedelapan, muncul secara tidak normal. Yang kesembilan, memuat permainan kata. Dan yang kesepuluh, memuat simbol-simbol. Itu adalah hal-hal yang menurut mereka ada di dalam Alkitab, sehingga dengan masalah-masalah itu mereka merasa perlu untuk mengembangkan eksegesis. Ada 4 tingkatan eksegesis di dalam Alkitab. Ada 4 tingkatan, yaitu literal, alegoris, tropologikal, dan eskatologis atau anagogis. Kita lihat satu persatu. Penafsiran literal artinya penafsiran apa adanya sesuai dengan apa yang tersurat di dalam Alkitab. Pada dasarnya umat Kristiani meyakini bahwa tiap arti yang ada di dalam kitab suci itu berakar di dalam arti harafiah. Jadi dalam membaca kitab suci, manusia dalam hal ini adalah umat Kristiani harus mengerti akan arti kata-kata yang dimaksud secara harafiah yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Baru kemudian kita melihat apakah ada maksud rohani yang lain. Arti rohani ini timbul berdasarkan arti harafiah. Ini pemahaman mereka ya. Jadi di tingkatan pertama mereka menafsirkan secara kata per kata, secara letterlek. Kemudian ada yang disebut dengan tafsir atau eksegesis alegoris. Penafsiran alegoris adalah sebuah model tafsir untuk menyingkap pesan teks Alkitab secara alegoris, yaitu dengan mencari makna di balik kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Beberapa contoh alegoris misalnya adalah kisah tentang penyeberangan bangsa Israel melintasi Laut Merah. Itu bagi mereka adalah tanda kemenangan yang diperoleh umat beriman melalui pembaptisan. Jadi bagi mereka itu sebenarnya ada beberapa di antara para penafsir di Injil yang penafsir Alkitab, Bible itu mengatakan bahwa kisah Nabi Musa menyeberangi Laut Merah itu bukanlah kisah yang real, itu hanyalah metafora atau alegori dari sebuah ajaran yang lain, yaitu pembaptisan. Ada juga yang berikutnya, contoh yang lainnya adalah kurban anak domba Paskah di Perjanjian Lama merupakan tanda kurban Yesus anak domba Tuhan pada Perjanjian Baru. Atau kisah Ibrahim
Abraham yang rela mengorbankan Ishak, yang di dalam Islam yang dikurbankan adalah Ismail alaihissalam. Itu proses pengorbanan itu, kisah pengorbanan itu sebenarnya adalah gambaran dari Tuhan yang rela mengorbankan anaknya, yaitu Yesus. Kemudian di dalam tabut perjanjian lama ada gambaran dari Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru. Karena pada tabut perjanjian lama tersimpan 2 loh batu ke-10 perintah Tuhan dan roti manna, sedangkan pada rahim Maria, sang tabut perjanjian baru, tersimpan sang sabda yang menjadi manusia atau sang roti yang hidup. Ini kata-kata atau istilah-istilah atau ajaran-ajaran yang tidak akan kita bahas lebih detail. Ini adalah sesuatu yang saya kutip dari apa yang tertulis di dalam catatan atau tulisan yang dibuat oleh orang-orang Kristen ketika berbicara mengenai penafsiran alegoris. Ada yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah eksegesis moral atau tropologikal. Tropologikal artinya adalah penafsiran yang bertumpu kepada upaya untuk menggali nilai-nilai moral atau akhlak yang ada di dalam ayat-ayat, dengan mengacu kepada hal-hal baik yang ingin disampaikan melalui kejadian-kejadian yang berada di dalam Alkitab. Ini yang disebut dengan etika Kristen, dan ini contoh gambar yang kita lihat adalah gambar dari Santo Agustinus yang dikenal sebagai orang yang sangat berperan dalam mengembangkan etika Kristen, mengambil makna-makna moral yang ada di dalam ajaran-ajaran moral yang ada di dalam kitab-kitab orang Kristen. Beberapa contoh tropologikal adalah, pertama, ajaran Yesus agar kita duduk di tempat yang paling rendah jika diundang ke pesta. Maksudnya adalah agar kita berusaha menjadi orang yang rendah hati. Peringatan Yesus yang mengatakan bahwa ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita, maksudnya adalah agar kita tidak lekas menghakimi orang lain. Kemudian juga contoh tropologikal yang ketiga adalah melalui mukjizat Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta yang berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Nah, itu sebenarnya adalah satu ajaran dari Yesus agar umat Kristiani tidak lekas menyerah dalam berdoa atau menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Kemudian yang keempat adalah eksegesis anagogis atau eskatologis. Eskatologis artinya adalah penafsiran terhadap ayat-ayat di dalam Alkitab yang terkait dengan hari kiamat, menunjuk kepada surga sebagai tanah air abadi. Contohnya ketika ada kata-kata gereja, misalnya di dalam Alkitab, maka itu maksudnya adalah Yerusalem surgawi gitu. Atau surga itu adalah tempat di mana Allah Tuhan menghapuskan setiap titik air mata. Itu adalah contoh penafsiran secara anagogis atau eskatologis. Nah, kemudian pada papan selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa hermeneutik itu berkembang dari yang tadinya hanya kajian terhadap Bible, penafsiran terhadap makna yang ada di dalam kitab Bible, kemudian dikembangkan bukan hanya untuk menginterpretasikan Alkitab, melainkan juga menafsirkan segala macam teks kuno. Ya, awalnya teks kuno dulu. Inilah yang disebut sebagai tahapan teologis dari hermeneutika. Ya, kita sudah pernah membahas di semester sebelumnya ya. Pernah bertemu di perkuliahan filologi yang disebut dengan filologi itu adalah ilmu yang menjadikan teks atau naskah kuno atau manuskrip sebagai kajian atau objek ilmiah penelitiannya. Nah, di hermeneutika juga masuk ke ranah filologi. Jadi bukan hanya terkait dengan kata-kata atau perintah Tuhan yang diinterpretasikan, tapi segala macam teks yang pernah muncul di masa lalu, baik itu teks yang terkait dengan agama ataupun bukan, maka itu juga bisa didekati maksud dan pemahamannya dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Jadi saat itu muncul satu perkembangan yang baru ketika hermeneutik dipakai untuk melakukan analisis penafsiran terhadap karya apapun yang muncul di masa lalu.
Yang itu yang disebut dengan tahapan filologis dan hermeneutika. Lebih jauh lagi, hermeneutika menjadi sebuah pendekatan untuk menafsirkan karya-karya sastra dan bahasa sepanjang masa. Ini yang disebut dengan tahapan linguistik. Bukan hanya bukan hanya sekedar manuskrip, ya naskah-naskah kuno, tapi juga naskah-naskah zaman sekarang pun bisa didekati dengan pendekatan hermeneutik. Jadi bisa ditafsirkan apa itu isinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan sebagiannya. Nah, pada tahapan ini kemudian hermeneutika, lalu kemudian hermeneutika pun juga masuk ke ranah humaniora lebih jauh lagi. Pada tahapan ini hermeneutika berfungsi menafsirkan apapun yang dilahirkan oleh manusia, bukan hanya teks atau sastra. Jadi perkembangannya awalnya adalah membahas Alkitab di dalam Kristen, ya, kita ajaran Kristen. Berikutnya lagi itu hermeneutika dipakai untuk menginterpretasikan naskah-naskah kuno, itu tahapan filologi. Berikutnya lagi itu hermeneutika dipakai untuk memahami, menafsirkan teks sepanjang masa, bukan hanya teks kuno saja. Jadi teks-teks zaman sekarang pun didekati dengan hermeneutika penafsirannya. Dan berikutnya lagi, lebih jauh lagi, yang dilahirkan oleh manusia kan bukan hanya sekedar teks, bukan hanya tulisan. Manusia juga melahirkan perilaku. Manusia juga melahirkan produk-produk budaya. Nah, ini perilaku, kata-kata, lisan, teks, kemudian juga produk-produk budaya, bahkan musik, misalkan ya, musik yang dilahirkan oleh manusia itu bisa didekati dengan hermeneutika. Itu adalah perkembangan lebih jauh lagi dari hermeneutika. Jadi pada tahapan ini hermeneutika berfungsi menafsirkan apapun yang dilahirkan oleh manusia. Ini yang disebut dengan tahapan humaniora dari hermeneutika. Nah, hermeneutika dan tafsir Al-Quran. Ketika hermeneutika diyakini mampu memasuki wilayah di luar penafsiran, di luar wilayah eksegesis atas Alkitab, maka hermeneutika juga dianggap layak sebagai pendekatan penafsiran atas semua teks yang ada di dalam agama Islam, termasuk Al-Quran. Ya, karena Al-Quran bagaimanapun juga sebuah teks. Faktanya adalah ini ada sebuah teks yang dikatakan, orang-orang hermeneutika mengatakan ini layak juga dibahas gitu, oleh hermeneutika Al-Quran ini. Hadis juga sama nantinya, tapi kita fokus ke Al-Quran. Jadi segala macam metode hermeneutika yang dianggap berhasil menggali makna dan penafsiran atas ayat-ayat Alkitab, Injil, ya, lalu dipakaikan ke dalam tafsir Al-Quran. Para pengusung hermeneutika Al-Quran meyakini bahwa dengan penggunaan hermeneutika itulah Al-Quran bisa lebih hidup lagi, bisa lebih beradaptasi lagi dengan perkembangan zaman, dan Al-Quran mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembebasan manusia dari segala macam belenggu kejumudan dan ketertinggalan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.